Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sesi ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya agar PHP bisa menampilkan data dari sebuah tabel. Ya. Sebelumnya nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita membuat sebuah database di MySQL. Ya, jadi satu MySQL itu bisa berisi dari berbagai macam database. Nanti kita akan membuat satu database, kemudian dari database itu kita membuat tabel. Ya, kemudian tabelnya kita isi. Nanti saya demokan untuk membuat database, membuat tabel dan mengisi tabel menggunakan tools yang namanya PHP MyAdmin. Ya, kemudian selanjutnya setelah diisi dan menggunakan PHP, saya akan menemukan bagaimana membuat koneksi di PHP. Kemudian setelah membuat koneksi, bagaimana membaca data dari sebuah tabel. Kemudian bagaimana menyajikan data dari sebuah tabel database itu ke halaman HTML. Ya. Oke, kita bisa ikuti langkah berikutnya. Untuk keperluan ini kita menggunakan web server, ya, SAM. Kebetulan saya sudah install. Pertama-tama kita membuka SAM Control Panel, ya. Kemudian dari Control Panel ini kita jalankan servisnya untuk web server, Apache, dan service untuk MySQL. Ya. Kalau sudah start sukses seperti ini panelnya saya tutup ya. Selanjutnya untuk mengelola database MySQL di SAM itu sudah disediakan sebuah tools yang namanya PHP MyAdmin. Ya. Bagaimana cara membukanya? Kita buka browsernya. Kemudian dari browser kita buka alamat web server kita. Karena kita di komputer kita sendiri, maka alamatnya adalah localhost. Ya. Muncul halaman seperti ini, dashboard. Kemudian di sini ada pilihan PHP MyAdmin. Ya. Bisa juga sebenarnya langsung memasukkan alamat seperti yang tertulis di sini ya. Kalau ini saya tutup, saya bisa langsung menuliskan http://localhost/phpMyAdmin. Ya, muncul seperti ini. Ini adalah halaman dashboard dari PHP MyAdmin. Ya. Kemudian untuk membuat database, caranya kita bisa klik di bagian database di sini. Ya. Kemudian di sini ada tulisan create database. Ya. Perlu diperhatikan bahwa di tools ini saya menggunakan interface bahasa Inggris ya. Mungkin saja di tempat Anda interface-nya bahasa Indonesia, jadi mungkin perintah yang tertulis berbeda. Ya, misalkan saya membuat database namanya misalkan database sekolah begitu ya. Kemudian di sini saya klik create. Nah, otomatis di sebelah kiri ini adalah daftar database yang ada di server MySQL kita. Ya. Jadi di MySQL itu, di sebuah mesin MySQL bisa saja dibuat banyak database. Sebagai contoh, di server MySQL saya itu ada beberapa database. Ada ini ya, ada CI Generator, ada DB aplikasi toko, employee, dan seterusnya. Nah, tadi yang baru kita buat ada database sekolah. Nah, kalau kita lihat di sini belum ada tabelnya ya. Sebagai contoh di sini kita akan membuat tabel. Di sini ada keterangan tabel begitu. Pertama-tama kita harus menentukan apa nama tabelnya. Ya. Kemudian nanti jumlah kolomnya ada berapa. Ya, jumlah kolom ini nanti bisa ditambahkan di tengah-tengah ketika kita sudah membuat tabelnya. Ya. Nama tabel tidak boleh ada spasi. Ya. Bebas sebenarnya nama tabel, cuman tidak boleh ada spasi.
tidak boleh didahului dengan angka, jadi harus huruf ya. Misalkan di sini saya membuat tabel siswa. Oke. Kemudian jumlah kolomnya, oke, 4 dulu nggak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya kita diminta untuk menambahkan kolom-kolomnya apa saja, begitu ya. Misalkan tadi saya punya data siswa, kolom-kolomnya NIS, nama, alamat, misalkan ya. Kemudian di sini ada tanggal lahir. Ini contoh. Kemudian ada tipe data. Anda mungkin sudah tahu tipe data ya. Tipe data itu jenis datanya itu seperti apa? Apakah data angka? Apakah data angka juga dibagi ya? Angka pecahan atau angka bulat begitu ya? Apakah datanya itu berupa teks atau tulisan ya? Kemudian apakah datanya itu berupa boolean misalkan true false atau yang lain ya. Di sini tabnya kita tentukan ya, kita sesuaikan ya. Karena NIS itu adalah varchar, saya pakai varchar di sini ya. Varchar. Kemudian di bagian indeks di sini saya tentukan bahwa NIS itu adalah primary key. Jadi di sini saya pilih dia sebagai primary. Ya, di sini ada pertanyaan nama indeksnya apa begitu ya. Saya oke saja, nama indeksnya adalah primary. Kemudian yang lainnya saya sesuaikan juga ya untuk kolom-kolomnya. Nama itu juga varchar. Oke, ini ada length-nya ya atau panjangnya ya. Jadi ada berapa karakter maksimal untuk NIS. Misalkan asumsi 20 karakter. Nama saya asumsikan 50 karakter. Alamat 100. Tanggal lahir pakai tanggal. Misalkan seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, di sini ada pilihan untuk menyimpan atau save. Ya, sudah. Strukturnya sudah jadi. Seandainya nanti kita ingin melakukan perubahan struktur, di sini ada pilihan untuk change. Ini bisa merubah data kolom. Kalau saya ingin menghapus sebuah kolom, di sini ada pilihan drop ya. Kalau ini saya klik drop berarti nama hilang, hapus. Kalau saya ingin menambahkan satu kolom, di sini ada pilihan add. Ya. Contoh di sini kalau add satu kolom after tanggal lahir, berarti dia akan menambahkan satu kolom di bawah tanggal lahir. Ya. Ini cara mengelola tabel. Ya. Nah, tabel yang sudah kita buat tadi isinya masih kosong ya. Coba kita klik browse. Nah, kosong, tidak ada datanya. Nah, dalam contoh ini saya akan memasukkan beberapa data tabel siswa yang barusan kita buat. Ya. Di sini ada pilihan insert. Saya klik insert. Nah, di sini kita bisa memasukkan data ke tabel siswa. Boleh satu-satu, boleh langsung buah seperti ini. Ya. Kita masukkan satu-satu. Misalkan di sini kita kasih NIS 001 Budiman, alamat Surabaya. Ini saya ini aja ya. Oh sorry. Lahir 10/02/02. Ini sekedar contoh saja. Kemudian saya insert lagi. Kemudian 0002 Kaliman, misalkan Bangkalan, misalkan 2020 0801. Susunan tanggal menggunakan susunan tanggal MySQL ya, jadi tahun, bulan, dan tanggal. Ya, ini data yang sudah masuk tadi. Kita tambahkan 3 data lagi.
kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. Ini data ya. Nah, untuk mengelola data di PHP MyAdmin, ini juga sudah ada fiturnya. Di sini ada pilihan delete kalau kita ingin menghapus, ada pilihan edit kalau kita ingin melakukan perubahan data, ada pilihan copy kalau kita ingin mengcopy data. Oke, selesai. Itu tadi contoh membuat tabel di MySQL dengan menggunakan PHP MyAdmin, dan contoh memasukkan data di tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat program PHP untuk menampilkan data dari database. Ya. Di sini tahapannya adalah sebelum kita bisa menampilkan data, kita harus melakukan koneksi dulu ke tabelnya, database-nya, maaf. Kemudian kita menggunakan perintah SQL, kita membaca isi tabelnya. Kemudian setelah dibaca, baru bisa ditampilkan. Ditampilkan kemana? Bisa menggunakan tabel atau menggunakan yang lain. Oke, sebagai contoh, saya akan membuat satu file PHP. Filenya tentu saja saya letakkan di direktorinya web server ya. Karena saya pakai SAM, maka direktorinya ada di dalam instalasi file SAM, kemudian htdocs, kemudian di sini ada ini sudah di dalam htdocs. Ini adalah folder-folder web servernya. Kemarin saya sudah buat yang namanya belajar PHP. Ya, saya buat satu file baru. Nanti saya ganti .php gitu ya. Di sini saya kasih nama readdata.php. Yes. Saya buka dengan menggunakan bebas sebenarnya ya. Bisa pakai Genie, bisa pakai Notepad, bisa pakai Notepad biasa gitu ya. Saya dengan pakai Notepad++. Oke. Untuk menandakan dia script PHP, kita pakai sintaks seperti ini ya, kurung tanda lebih kecil, tanda tanya, kemudian PHP, kemudian nanti ditutup dengan tanda tanya dan tanda lebih besar. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melakukan koneksi ke database? Ini saya kasih pendahuluan dulu ya. Ini saya kasih header. Yes. Menampilkan isi tabel dari database. Oke. Nah, saya membuka referensi dari W3 School. Oke. Di sini ada referensinya. Tinggal copy saja ya. Nah, ya, ini sintaknya untuk melakukan koneksi ke database. Oke, ini saya ratakan supaya ya. Nah, untuk bisa terkoneksi ke database, kita harus tahu 1. Nama server, 2. Username untuk masuk, 3. Kemudian adalah password. Ya, pada contoh ini saya menggunakan karena servernya localhost, begitu ya. Kemudian username-nya apa, begitu ya. Kemudian passwordnya apa, gitu ya. Kemudian untuk bisa melakukan koneksi kita memakai perintah yang namanya mysqli. Ya, hasil dari koneksi ini, hasilnya adalah hasil koneksinya ditampung dalam sebuah variabel yang namanya conn. Ya. Yang ada tanda dolar di sini ini adalah nama variabel. Dia nama variabel namanya bebas ya, tidak harus seperti ini. Sementara kalau yang ini adalah sintaks gitu ya, perintah untuk membuka koneksi ke database MySQL. Kemudian dari variabel conn ini kita bisa tahu dia sukses atau gagal. Kalau connect errornya true, maka dia gagal. Gagalnya kenapa? Nggak tahu, entah karena username atau password. Tapi kalau dia sukses, nanti akan muncul tulisan
connected successfully. Ya, oke. Kita akan mencoba. Saya buka tab baru. Jadi tadi saya taruh di localhost. Belajar PHP, gitu ya. Kemudian filenya tadi adalah read_data.php. read_data.php. Oke, menampilkan isi tabel dari database. Ya. Sebentar. Di sini sebenarnya ada error ya, karena dia tidak muncul connected successfully ya. Namun di sini saya tambahin saja connection error. Nah, sini ya. Dia baru muncul di sini. Connectionnya error. Dia bilang apa salahnya? Dia bilang username-nya salah, gitu ya. Username-nya salah di baris 9 nih. Dia bilang ini. Ya, di sini dia bilang online 9. Connection failed. Access denied for username at localhost. Artinya yang kita masukkan di sini salah begitu ya, sehingga dia tidak mau. Sebagai contoh, melakukan perubahan password ya, username dan password. Oke, nah di sini ada tulisan connected successfully. Berarti dia sudah sukses terkoneksi ke database. Oke, lanjut. Username dan password disesuaikan di servernya masing-masing ya. Oke. Selanjutnya, berikutnya kita akan membuka atau membaca tabel ya. Saya kembali ke W3 School. Di sini ada select data. Ya, bagaimana kita memilih data atau menampilkan data dari MySQL database. Nah, ini connection sudah kita lewati. Nah, ini contohnya. Saya copy aja di sini. Dari W3 School kita paste aja. Nah, sekarang begini ya. Akan saya jelaskan satu persatu. Ini saya tata dulu biar rapi. Oke. Nah, perintah SQL. Perintah SQL ini adalah perintah yang kita gunakan untuk mengambil data dari sebuah tabel. Ya. Dalam contoh ini, mengambil data dari tabel myGuest, kolom yang dibaca adalah ID, first name, dan last name. Nah, karena tadi tabel yang kita buat namanya bukan guest ya, tapi namanya adalah siswa, maka ini kita sesuaikan. From-nya kita ganti siswa. Kolomnya apa saja tadi? Ini juga kita sesuaikan. Di sini ada kolom NIS, kemudian nama, alamat, kemudian ada lagi tanggal lahir. Ya, kemudian nah, kita menyesuaikan kolom yang kita panggil dan tabel yang kita panggil. Ya, kita ingin menampilkan dari tabel siswa untuk kolom NIS, nama, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian selanjutnya, SQL ini adalah variabel, namanya boleh berbeda, tapi biasanya diistilahkan SQL gitu ya, atau SQL ya. Apa itu SQL? SQL adalah, nah silakan Anda bisa cek di sini. Ya, ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola data dalam sebuah database. Ya. Dan SQL ini sifatnya general ya. Artinya kalau kita mau pakai database yang lain, itu perintahnya juga secara umum sama. Select, nama kolomnya apa, from, nama tabelnya apa. Ya. Selanjutnya, untuk ini perintah query-nya. Untuk menjalankan query-nya, kita menggunakan perintah query. Nah, Anda perhatikan tadi, di sini adalah variabel connection yang sudah kita buka yang tadi ya, yang con tadi ya, yang sudah kita buka di sini con tadi. Ya. Kemudian query yang dijalankan adalah query SQL ini. Hasil dari query ini adalah record-record yang baca dari tabel. Kalau ada datanya. Kalau tidak ada datanya berarti ya dia tidak ada gitu ya. Nah, hasilnya ditaruh di sebuah variabel array yang namanya adalah result. Ya. Ya. Dalam sebuah variabel objek ya, bukan ya, sorry. Ini di sini objek ya.
dalam sebuah objek yang namanya adalah ini, result. Nah, result ini ada satu properti namanya numRows. Ini untuk mengetahui result ini ada isinya atau tidak. Jika numRows ini lebih besar dari 0, maka dia ada isinya. Tapi kalau resultnya itu sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka ini ada keterangan tidak ada isinya. Jadi kita pakai if saja ya. Perintah if ya. If jika ini ada isinya, jika ini true, maka ini yang dijalankan. Blok inilah dijalankan. Gitu ya. Jika dia tidak ada isinya, maka yang dijalankan adalah blok ini. Ya. Kemudian selesai, apa yang dilakukan? Ditutup. Terus. Begitu. Oke, selanjutnya dari yang sudah di load tadi ya, yang sudah dipanggil pakai query. Kemudian kan menggunakan perintah fetch socks gitu ya, mengfetch gitu ya. Mengfetch itu memindahkan data setiap baris yang dibaca ke variabel yang namanya row. Nah, row ini variabel array. Ya, variabel array di PHP. Nah, kemudian kita bisa menampilkan isinya satu persatu. Misalkan tadi isinya adalah niche, kemudian apa tadi? Nama, kemudian saya pindah ke bawah ya, biar ini ya. Nama, kemudian apa ya? Alamat, kemudian tanggal lahir ya. Kemudian tanggal lahir. Oke. Di sini niche tadi mengambil dari kolom, disesuaikan kolomnya. Tadi kolomnya adalah niche, gitu ya. Niche, kemudian nama, nama, kemudian ini adalah alamat, ya, alamat yang ini. Kemudian selanjutnya ini juga selanjutnya menampilkan dari tabel dari kolom, kolomnya namanya adalah tanggal lahir. Oke. Simpan. Kemudian ini kalau saya jalankan, ya, sebentar, ada yang salah, 21, sorry. Di sini ada DB name, ya, DB name ini juga harus kita pilih dulu ya, karena di dalam SQL dia bisa terdiri dari banyak database, ya, sorry, ada yang kurang di sini. Nah, DB name di sini nama database-nya tadi, nama database-nya adalah sekolah. Ya, nama database-nya adalah sekolah. Di sini harus kita tulis sekolah. Oke. Sudah, kemudian kita jalankan hasilnya seperti ini. Dia membaca data dari tabel sekolah. Ya. Nah, selesai ya. Misalkan kalau saya ingin menampilkan dalam bentuk yang lain bagaimana? Dalam bentuk tabel misalkan. Ya. Dalam bentuk tabel bisa nggak? Oh, sangat bisa gitu ya. Sangat bisa sekali. Kita tinggal menyesuaikan ininya ya. Menyesuaikan sintak tabelnya. Oke. Oke, sebagai contoh ya. Sekarang saya ingin menampilkan ini dalam bentuk tabel. Oke. Anda harus tahu dulu sintak tabel itu seperti apa, begitu ya. Sintak tabel. Okay. Sintak tabel nanti harus diakhiri dengan slash tabel, gitu ya. Kemudian mungkin Anda mau nambahkan head, begitu ya. Kemudian nanti diakhiri dengan slash head, ya. Di dalam head nanti bisa apa? Bisa ada apa ini? Kolom-kolomnya gitu ya. Ada kolom-kolomnya. Oke. Di sini untuk mengingat HTML. Oke. Seperti ini kan? Ya. Ini. Kemudian, kalau saya mau nambahkan header, tabel, head. Anda bisa pakai
seperti ini ya sintaknya ya. Ini untuk sintak untuk membuat head ya. Di sini kolom-kolomnya kita sesuaikan. Jadi kita mau pakai kolom NIS, terus nama, terus NIS nama, terus alamat, kemudian tanggal lahir. Oke, contoh seperti ini ya. Kita bisa tes ya, tes dulu NIS nama, alamat, tanggal lahir. Oke, kemudian kita kalau mau kasih border bisa kasih border ya, border sama dengan 1 misalkan ya. Belum terlihat karena ininya belum belum muncul ya, sebentar. Ya, saya takut salah. Sebentar. Saya akan cek untuk yang border. Ya, tabel border sama dengan 1. Oke. Selanjutnya isinya gimana gitu ya? Isinya gimana? Untuk setiap baris, kalau di tabel itu kan kita harus pakai yang namanya R ya. R ini. Kemudian ini harus kita akhiri dengan slash tr. Kemudian setiap kolomnya, setiap kolom datanya kita harus kasih dia pakai begitu ya, kolom, dan diakhiri dengan ini kurang, dan diakhiri dengan slash td. Ya. Kemudian selanjutnya untuk setiap kolom kita menampilkan isinya. Isinya di sini kita pakai row NIS gitu. Misalkan ini pertama kan, kolom pertama kan isinya NIS ya. Oke. Nah, ini NIS. Kemudian kolom kedua apa? Kita terus ke bawah ya, biar gampang dibaca. Kolom kedua nama. Oke. Ya. NIS nama, alamat, tanggal lahir. Oke, ini ada, ini bagus, ini bagus. Oke. NIS nama, alamat, saya ganti tanggal lahir. Oke. Coba kita tes, kita jalankan. Ada yang salah? Sebentar. Tabel. Ya. Dicoba ini tadi typo tabel, jangan-jangan yang bawah juga salah ketik. Nah, ini harusnya tabel dalam bahasa Inggris. Oke, ini coba saya jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya kira itu untuk sekedar contoh. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab gitu ya di forum diskusi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.